warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, tak lupa dan tak pernah bosan, selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan kali ini kita masih dapat merasakan nikmat Islam dan nikmat iman pastinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masih menyaksikan tausiah bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wadi yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh bersama Majelis Pustaka dan Informatika. Dan Ustadz yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, beliau Bapak Haji Ngadimin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna annakiwala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta kenikmatannya, sehingga kita pada hari ini bisa hadir di majelis taklim. Dan saya di sini akan menyampaikan dengan judul resep untuk mencapai kemuliaan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang bersumber pada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua menghendaki kelak berbahagia hidupnya di dunia ini sampai di akhirat nanti. Tidak ada manusia yang tidak ingin hidup bahagia. Semua tentunya ingin bahagia. Apalagi kita sebagai orang muslim, orang yang iman dan takwa kepada Allah, yang selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah akan diberi kebahagiaan hidup di dunia ini sampai di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Maka untuk ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya sampaikan 4 resep Rasulullah untuk mencapai kebahagiaan, kemuliaan hidup di dunia sampai di akhirat. Di antaranya, 1, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur pada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita ini termasuk orang yang bersyukur pada Allah? Yang tahu adalah bapak dan ibu serta saudara-saudara sendiri dengan Allah. Allah bersabda dalam sebuah ayat Al-Quran, la in syarkantum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa bersyukur pada Allah, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Sebaliknya barang siapa berkufur kepada Allah, maka akan diberikan azab. Ingat ketika Rasulullah
itu pada saat itu menangis. Dan oleh Aisyah ditanya, ya Rasul. Bahkan itu ketika itu Rasulullah habis sholat tahajud, sholat lail. Yang akhirnya ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, kamu itu sudah orang yang dijamin oleh Allah masuk di surga Allah. Kenapa panjenengan menangis muwun? Apa jawab Rasul? Ya Aisyah, apakah saya ini sudah termasuk orang yang bersyukur pada Allah? Itulah Rasulullah. Apalagi kita jemaah. Maka sudahkah kita ini benar-benar termasuk orang yang bersyukur? Bersyukur bil amal. Perintah Allah sudahkah kita laksanakan semaksimal mungkin? Karena kalau perintah itu semampu kita untuk melaksanakan. Dan sudahkah larangan Allah semua kita jauhi? Tidak kita laksanakan. Karena namanya larangan harus kita jauhi. Ini jamaah. Nah, yang kedua, resep yang kedua, walisanan dzakir. Lisan yang selalu untuk zikir kepada Allah. Jamaah, kita selalu berdoa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah saya ini selalu ingat kepadamu, ingat pada Allah. Dan berilah saya ini selalu menjadi orang yang bersyukur. Nah ini jamaah. Dan berilah saya ini ya Allah, orang yang selalu meningkat ibadah kami. Kita selalu mohon pada Allah, menjadi orang yang selalu ingat pada Allah. Maka lisan kita selalu pikir untuk mengingat pada Allah. Hati kita selalu untuk mengingat kepada Allah. Karena kalau kita ingat pada Allah, maka kita akan beruntung jamaah. Seandainya kita mau berbuat dosa, kita ingat pada Allah, tidak jadi berbuat. Kalau kita akan meninggalkan perintah Allah, kita ingat pada Allah, tidak jadi meninggalkan. Nah ini. Yang ketiga jamaah, resep yang ketiga, wabatan sobiron. Yaitu awak-awak atau badan atau jiwa yang selalu sabar ketika mendapat ujian. Seperti pada masa ini jamaah. Di negara kita ini, bahkan di tempat kita ini sedang membumbungnya COVID-19. Bahkan sekarang PPKM darurat dilaksanakan. Kita hadapi semua ini dengan tenang. Tenteram, tidak perlu panik dan sabar. Kata Mutiara Ibnu Sina. Yang kita perhatikan, kita tidak perlu panik. Karena kepanikan itu sudah menjadi separuh dari penyakit. Ketentraman itu sudah menjadi separuh daripada obat. Sedangkan sabar itu adalah obat. Nah ini. Maka mari bersama-sama kita sabar untuk menghadapi musibah yang mungkin kita diuji oleh Allah. Resep yang keempat atau yang terakhir, wayautani zauzah. Keluarga suami istri yang selalu mau mengingatkan, saling mengingatkan. Jika suami berbuat dosa, istri mengingatkan. Jika istri berbuat dosa, maka suami mengingatkan. Insya Allah kalau keluarga ini terjadi seperti ini, keluarga juga bahagia, mendapatkan benar-benar kebahagiaan dunia. Dan di akhirat nanti, insya Allah suami istri akan berdampingan di surga Allah. Karena apa? Karena ketika
mereka ini saling mau mengingatkan. Contoh ketika sholat tahajud, sholatul lail, suami menggugah istri, istri menggugah suami, saling mengajak, saling mengingatkan. Insya Allah ini akan meraih kebahagiaan di dunia, juga nanti di akhirat nanti. Karena Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 7-8 bersabda, innal ladina amanu wa amilu solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha gibala. Sesungguhnya orang yang iman, orang yang berbuat kebaikan, itu besok akan dikembalikan ke surga Allah selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi. Tentunya itu menjadi idam-idaman kita semua, kaum muslimin, muslimah, orang yang iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan resep yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya, khususnya pada pribadi saya, juga pada bapak, ibu, dan saudara-saudara kaum muslimin, muslimah semuanya. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat pada pribadi saya khususnya dan pada jamaah majelis taklim yang kesempatan ini bisa hadir mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua benar-benar besok, saat ini sampai besok di akhirat, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.